Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saya hendak bagikan satu lagu yang saya dapat di retreat sinode gereja kita. Lagu ini sangat memberkati saya, Cinta di Hatiku. Biarlah cinta Tuhan menyala terus, memimpin, menuntun perjalanan hidup kita. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Oh, cinta-Mu Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Tiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta Tuhan terus membara dalam setiap hati kita, menuntun kita hidup dalam kebenaran-Nya. Fill my heart with a passion for you.
I surrender enough. I surrender enough. Fill my heart with a burning fire. I surrender enough. I surrender enough. Fill my heart with a passion for you, Jesus. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Oh, 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 oh. Cintamu Tuhan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalammu. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Cintamu Tuhan, cintamu Tuhan, membara di hatiku. Bila pujian ini bukan hanya indah, tetapi membakar dan nyata sebagai kondisi hati yang menyadari jamaan kasih Tuhan. Bimbing oleh kebenaran firman, menyatakan passion hidup untuk mencintai Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Karena bagian terbaik hidup kami adalah cintamu Tuhan. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yosua pasal 15 ayat 13 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapakah yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya? Kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu ia berkata, "Lah, Kaleb," kepadanya, "ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berilah juga kepadaku mata air." Lalu diberikannya lah kepadanya mata air
yang di hulu dan mata air yang di hilir. Bapak Ibu, ketika Kaleb merebut tanah perjanjian yang menjadi bagiannya yang diberikan Tuhan melalui Yosua, Kaleb mengadakan sebuah sayembara. Siapa saja yang dapat menaklukkan dan merebut Kiryat Sefer akan diberikannya anak perempuannya, Aksa, sebagai hadiahnya. Bapak Ibu, sepintas kita dapat berprasangka Kaleb ingin menghalalkan segala cara, bahkan rela mengorbankan anaknya demi mendapat tanah Kiryat Arba, Kiryat Sefer yang telah menjadi bagiannya yang harus direbut. Tetapi sesungguhnya sebaliknya, Bapak Ibu. Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hal penting berbicara mengenai perjodohan. Perjodohan itu tidaklah negatif bila kita melihat beberapa hal ini. Kaleb justru mencarikan pasangan hidup bagi anaknya dengan kriteria-kriteria terbaik bagi anaknya. Kriteria yang Kaleb berikan secara tidak langsung melalui sayembara ini adalah bahwa suami Aksa anaknya nanti haruslah seorang yang adalah seorang pejuang dan pekerja keras. Kita tahu bahwa Kiryat Arba ataupun Kiryat Sefer adalah kota yang orang-orangnya berperawakan tinggi seperti raksasa, suatu negeri yang memakan penduduknya, kata para pengintai, 10 pengintai yang pernah diutus Musa itu. Namun demikian, Otniel yang kita tahu dalam kisah ini memenangkan sayembara itu tidak sedikit pun menunjukkan rasa gentar dan takut, melainkan merespon tantangan Kaleb itu dengan sikap yang pemberani. Ia penuh keberanian menaklukkan penduduk Kiryat Sefer. Ini berarti seorang yang pejuang yang hebat, gagah perkasa, yang bertanggung jawab, tidak mudah menyerah orangnya. Ini kriteria menantu yang baik, kriteria calon teman hidup bagi anak Kaleb Aksa yang bagus. Kriteria yang kedua adalah bicara tentang iman. Kaleb justru mencarikan anaknya Aksa seorang yang beriman, dan ini dalam budaya rohani orang Yahudi adalah suatu kewajiban. Dan iman itu bukan hanya berbicara satu agama, tetapi iman yang dinyatakan melalui kehidupan dalam dia berjuang. Otniel berani berperang melawan musuh karena ia mengandalkan Tuhan. Keberanian yang ditunjukkan oleh Otniel menunjukkan bahwa ia memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Nama Otniel sendiri artinya adalah Tuhan adalah kekuatanku. Bapak Ibu, kriteria yang ketiga tentunya harus saling cinta. Memang tidak dijelaskan di perikop ini, tapi saya menafsirkan bahwa sebenarnya Otniel telah mengenal Aksa lebih dulu dan Aksa telah mengenal Otniel lebih dulu. Oleh karena mereka saling mengenal dan mereka saling cinta, maka Otniel tidak akan rela Aksa dipersunting oleh prajurit yang lain. Maka dia maju berperang lebih dulu demi juga dapat memperoleh cintanya, yaitu Aksa. Memang bagian ini juga penting dan tidak boleh dilewatkan, walaupun juga cinta di dalam Tuhan selalu dapat dipelajari. Nah, inilah berita kebenaran firman hari ini. Biarlah memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Seperti yang firman-Mu katakan pagi hari ini, biarlah kami mempersiapkan masa depan anak-anak kami di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami supaya memiliki pasangan hidup yang seiman. Tidak hanya seiman, tetapi mereka adalah orang-orang pribadi yang menyatakan imannya dalam perjuangan hidupnya. Dan juga pribadi-pribadi yang rajin, pekerja keras, yang memiliki tujuan hidup. Selain daripada itu, pribadi yang mengasihi dengan tulus dan memperjuangkan cintanya bagi pasangan hidupnya. Tuhan berkati anak-anak kami semua, anak-anak jemaat juga Tuhan, juga memiliki kriteria yang sama dengan orang tuanya yang takut akan Tuhan, sehingga berjalan dalam rancangan Tuhan dan masa depan Engkau berikan yang terbaik. Engkau memberikan masa depan yang indah, yang mulia bagi anak-anak kami, keturunan ilahi di dalam-Mu Tuhan, dengan masa depan yang indah, dengan iman percaya, dengan semangat hidup, dan passion yang dari Tuhan. Ini doa kami hari ini, memberkati generasi kami, generasi penerus kami, anak-anak kami, anak cucu kami. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.